Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emriki Hidayat. Saya adalah mahasiswa UB Jakarta. Kali ini saya ingin mempraktikkan tugas 3 algoritma dan pemrograman, di mana tugas algoritma dan pemrograman ini sama dengan tugas 1 dan 2, hanya saja ada yang dirubah sedikit. Di tugas 1 itu kita sudah membuat pseudocode atau gambaran gimana gaji karyawan itu dimuat seperti jika golongan A, jika karyawan itu termasuk dengan golongan A, dia gajinya 5 juta, golongan B 6 juta setengah, golongan C 9 juta setengah. Selanjutnya karyawan ini memiliki jam lembur, di mana case pertama itu karyawan itu memiliki lembur yaitu 30% jika 1 jam, jika 2 jam 32%, case ketiga jika 34% dari gaji pokok. Case keempat adalah 36% dari gaji pokok. Case kelima adalah yaitu 38% dari gaji pokok jika lebih besar daripada 5 jam atau sama dengan 5 jam. Nah, dari sini kita sudah membuat pseudocode dan flowchartnya. Selanjutnya dalam tugas 2 kita sudah membuat implementasinya melalui if bertingkat. Selanjutnya di sini kita akan membuat implementasinya melalui if dan data-data seperti gaji dan data-data seperti jam lembur itu akan dimasukkan ke dalam tampungan array. Di sini saya sudah membuat nama filenya, tapi sebelum masuk ke dalam ini saya ingin menjelaskan sedikit apa itu array, karena basically di sini tuh harus belajar apa itu array dulu, karena sebelum masuk ke dalam codingannya. Jangan sampai teman-teman semua masuk ke dalam melakukan coding tapi belum tahu itu array gimana dan apa itu indeks dan apa itu baris. Oke, array itu adalah sebuah kumpulan data. Di sini anggap aja saya mempunyai sebuah deretan data yaitu 20, 10, 30, 5 dan 4. Nah, di sini saya mempunyai deretan data. Biasanya dalam array itu dilambangkan dengan tanda kurung seperti ini. Nah, di sini array itu kalau dalam secara bahasa secara konteks manusia mungkin ya, di sini itu ada 5 baris. 20 baris pertama, 10 baris kedua, 30 baris ketiga, 5 baris keempat, 4 baris kelima. Oke. Di sini berarti ada 5 baris ya, tapi indeks itu mulainya dari 0. Ini 20 itu adalah indeks ke 0, 10 adalah indeks ke 1, 30 adalah indeks kedua, 5 adalah indeks keempat, indeks kedua, 5 adalah indeks ketiga, 4 adalah indeks keempat. Selanjutnya apa itu indeks? Indeks itu adalah sebuah pengukuran, jadi dalam Java dia bukan baris tapi indeks. Indeksnya itu segini gitu loh. Jadi dia itu selisih 1 di sini. Karena kan kalau di baris itu mulainya dari 1, sedangkan kalau dalam indeks itu mulainya dari 0. Oke, langsung saja mungkin ke praktiknya ya. Di sini saya sudah mempunyai ininya. Nama filenya public list tugas 3. Selanjutnya saya akan memulai coding dulu. Setelah itu akan saya jelaskan mempresentasikan apa saja yang saya coding barusan di file tugas 3 ini.
Oke, teman-teman, di sini saya sudah berhasil membuat codingannya ya. Paling di sini saya ingin mengcopy saja. Sebentar. Di mana tugas 2 ini kan saya menerapkan subjudul atau di sini program Java perhitungan gaji karyawan. Nah, di sini saya akan copy aja ininya. Sepertinya kalau mengerti juga nggak masalah. Oke. Selanjutnya yang lain terakhir. Karena saya copy tujuannya biar line 3 sama tugas 3 sama tugas 2 garisnya sama gitu teman-teman. Tapi ya ini mah opsional saja teman-teman, yang penting codingannya sudah jalan. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan. Sebentar, saya live kiri dulu. Nah, ini lebih enak dilihatnya. Pertama di sini seperti biasa untuk jika ada scanner atau ada input masuk dari user, di sini perlu wajib ada scanner, di mana scanner ini adalah AVI dalam Java atau tools tool AVI dalam Java, sehingga si inputan dari user itu bisa terbaca. Anggap aja user itu menginputkan gaji lembur, gaji lembur atau gaji pokok, di situ akan terbaca oleh scanner tersebut. Selanjutnya di sini adalah double gaji. Nah, di sini kenapa pakai double? Karena dia biar bisa memuat banyak ya. Karena kalau pakai integer tidak memuat banyak. Di sini bisa 5 juta, 6 juta setengah, 9 juta setengah, gaji golongan A, B, C. Double lembur 030, 032, 34, 36, 38. Di sini kenapa pakai 0, karena untuk implementasinya dalam persen itu dalam Java kita menggunakan koma atau menggunakan bilangan desimal. Selanjutnya kilas balik kepada yang kita pelajari tadi, bahwa indeks itu dimulai dari 0. Nah, di sini sebelum masuk ke dalam codingan yang lebih jauh ke dalamnya, di sini saya menjelaskan bahwa gaji pertama itu atau gaji A dia termasuk ke dalam indeks ke 0. Terus gaji ke B itu termasuk ke dalam golongan indeks ke 1, gaji C termasuk dalam golongan indeks kedua. Di sini tidak pakai baris ya, tapi pakai indeks. Selanjutnya di sini untuk lembur pertama yaitu 30% menggunakan indeks pertama, lembur kedua menggunakan indeks kedua, lembur pertama menggunakan indeks ke 0, lembur pertama menggunakan indeks pertama, terus lembur ketiga menggunakan indeks kedua, lembur keempat menggunakan indeks ke 3, lembur ke-5 menggunakan indeks keempat. Selanjutnya di sini ada sistem outprintln, masukkan golongan, char. Tadi kan kita sudah memasukkan scanner ya. Scanner itu biar data user bisa terbaca. Selanjutnya di sini adalah wadah buat user memasukkannya atau tempat user memasukkan datanya. Contoh di sini dia menginputkan A di sini. Contohnya kan ini kan golongan ya. Kenapa pakai char? Karena sini untuk golongan gaji kan A, B, C. Kalau pakai string itu kan untuk kalimat. Di sini input next to a forecast. Itu maksudnya gimana? Jadi datanya itu tidak sensitif. Misalnya saya memasukkan A kecil, B kecil, C kecil, di situ nggak masalah karena di situ pakai to a forecast. Selanjutnya di sini ada double gaji pokok, di mana jika user telah menginputkan gaji, terus dia masuk ke dalam percondition ini, lalu gajinya ditampung ke dalam double gaji pokok ini. Selanjutnya di sini ada boolean. Boolean itu apa? Boolean itu adalah tipe data itu dengan variabelnya golongan valid dengan nilai true. Jadi jika len 21 sampai dengan len 26 ini itu adalah true. Selanjutnya untuk len 27 sampai dengan len 29
9 itu adalah false. Jadi anggap aja user menginputkannya benar lah. Di sini dia masuknya ke dalam true. Selanjutnya kalau user menginputkannya D, C, F atau O yang tidak ada datanya di sini, dia langsung false atau tidak akan melanjutkan datanya. Oke, di sini nanti saya akan contohkan. Selanjutnya, jika golongan valid, tadi kan kita sudah membuat dalam boolean. Di sini kadang kita masukkan tipe data tersebut. Jika golongannya valid, maka dia akan lanjut ke dalam percondition selanjutnya. Tapi jika golongannya tidak valid, dia akan stop, tidak akan lanjut ke sini. Nah, ini percondition apa? Di sini tuh untuk percondition menentukan jam lembur, di mana jam lembur sama dengan 0, otomatis gaji pokok dikali 0. Kenapa dikali 0? Karena ya nggak ada gajinya gitu untuk gaji lembur, karena jam lembur dia nggak lembur gitu loh. Selanjutnya di sini ada else if, di mana jam lembur lebih besar sama dengan 0 dan gaji jam lembur lebih kecil sama dengan 5. Maksudnya gimana? Jadi misal nih user memiliki karyawan yang jam lemburnya itu lebih besar daripada 0. Kan kalau di atas itu sintak pertama itu menjelaskan bahwa jika sama dengan 0. Kalau di sini lebih besar daripada 0 berarti 1 ya jam lemburnya, atau lebih kecil daripada sama dengan 5 berarti maksimal 5, tidak bisa lebih dalam sintak ini. Di sini akan ngasih tahu bahwa jam lembur dikurang 1. Maksudnya gimana? Jadi misal nih user menginputkannya itu angka 5 deh, 4 deh gitu. Nah, user di sini dirumus akan masuk dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena selisih indeks dan baris itu adalah 1 sama dengan 3. Berarti gaji pokok dikali lembur di indeks ketiga. Indeks ketiga tuh mana? Lembur di indeks ketiga tuh masuk ke dalam ini 34. Jadi ini mulainya dari indeks ya. Jadi karena selisihnya 1 maka pakai minus 1. Selanjutnya di sini ada else if jam lembur lebih besar daripada 5, karena kan di sini lebih kecil sama dengan 5. Kalau saya masukkan lebih besar di sini dia nggak bakal bisa, karena untuk operator logika dia hanya memuat 2 ini. Selanjutnya jam lembur lebih besar sama dengan 5, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali lembur sama dengan 4 jam sama 4 jam 4 jam. Indeks keempat atau indeks keempat itu adalah 38. Selanjutnya di sini jika semua perkondisian ini tidak dimasukkan atau menggunakan yang tidak valid dari lebih kecil daripada 0, dia akan jam lembur tidak valid. Selanjutnya kita sudah mempunyai 2 tampungan, yaitu double gaji lembur dan double gaji pokok, di mana tampungan itu menampung gaji lembur dan gaji pokoknya. Di mana di sini selanjutnya dia akan membuat variabel baru dengan tipe data double, yaitu total penghasilan, gaji pokok dan gaji lembur dikombin bisa dijadikan 1. Selanjutnya akan menghasilkan total penghasilan lalu input close. Oke, di sini sudah saya run, coba ya. Anggap saja karyawan itu memiliki gajinya 0. Karyawan A memiliki gaji 0. Gaji lembur 0. Dia akan 5 juta sesuai dengan ini. Dengan yang data kita masukkan di integer pertama. 5 juta. Selanjutnya anggap aja user sebentar. Di sini anggap aja user salah memasukkan dalam bentuk kecil, huruf kecil A. Terus di sini anggap aja 0. Nah, di sini juga bisa ya. Dia tidak akan error karena pakai to upcase tadi. Selanjutnya kita ulang lagi sebentar biar jelas. Di sini anggap aja user salah menginputkan, ternyata dia menginputkan golongan D, padahal golongan D itu nggak ada. Dia langsung timbul golongan tidak valid, dia tidak masuk ke dalam inputan gaji lembur. Selanjutnya di misal jika karyawan memiliki golongannya A dan jam lemburnya adalah 3. Nah, 6.700.000. Coba sekarang kita hitung menggunakan kalkulator ya.
Di sini kita akan coba ya. Contoh di sini kan gaji pokok golongan A itu 5 juta. Berarti 5 juta 4, 5, 6. Nah, di sini 5 juta dikali 0, untuk golongan ketiga itu termasuk ke dalam 34 berarti ya. 34 tutup kurung ditambah 5 juta. Oke, sudah sesuai ya. Jadi formula ini sudah sesuai. Selanjutnya saya juga akan mencoba jika jam lemburnya tidak valid. Oke, anggap saja di sini A. Jam lemburnya itu adalah -1 misalnya. Dia akan memberi warning jam lembur tidak valid dan dia akan kembalikan gaji itu seperti gaji awal, yaitu 5 juta. Begitu sintaks saya. Jadi menurut saya ini sudah kelar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.